Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM, saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Hadis Nailul Autor bersama Ustadz Haji Muhammad Jamhari. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Selamat sore Mitra Pas. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Ovi kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam kajian kitab Nailul Autor setelah kemarin sempat terjeda di satu Jumat karena saya telat. Sudah rawuh beliau, pengasuh dari acara kita, Ustadz Haji Jamhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi malu sama. Iya. Kenapa malu Mas Ovi? Nggak usah malu. Memang rumahnya jauh ya. Jadi kalau kadang-kadang telat gitu nggak apa-apa lah ya. Jadi kemarin kan sudah ada yang menggantikan itu. Apa itu ya? Ini pun tadi saya sudah cepat-cepat sampai sini masih ada keduluan sama panjenengan. Ini luar biasa. Dan mestinya kaula muda seperti saya ini juga mesti lebih semangat lagi Ustaz ya. Rumahnya lebih dekat saya itu Tatofi ya. Ya enggak apa-apa, yang penting pas jam ini Ustaz Taufi juga sudah siap begitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini juga lagi senang sekali melihat lalu lalang orang yang ingin pergi haji begitu. Semalam juga rame riuh sekali ya. Alhamdulillah Mas Ovi. Jadi setelah tertunda sampai 2 kali pemberangkatan, baru hari ini tadi ya diberangkatkan untuk menuju ke Tanah Suci. Memang sebenarnya itu panggilan Allah yang sebenarnya begitu ya. Jadi memang sudah lama ya dipanggil sejak Nabi Ibrahim dulu ya. Itu tapi panggilan yang untuk berangkat betul-betul itu memang juga panggilan Allah. Sebab apa? Ternyata yang tinggal beberapa waktu akan berangkat intilah ya ada halangan, ada sakit, ada yang meninggal, ada yang sakit sehingga akhirnya tertunda begitu. Nah, ini mudah-mudahan doa kita bagaimanapun keadaan jamaah haji kita tetap selamat, sehat dan semangat untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Amin, begitu. amin. Dan Mitra Pas di sore hari ini kita akan membahas satu topik menarik, Haji Qiron. Nah, bagaimana selengkapnya? Monggo silakan Anda juga bisa mengikuti dan juga bisa masuk untuk memberikan pertanyaan di SMS maupun WhatsApp 085277999901 juga telepon 0295385877. Monggo Ustaz. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah lebih dahulu karena nikmat, hidayah, inayah yang selalu tercurah pada kita. Maka apabila kita syukuri, insya Allah Allah nanti akan lebih menambah yang lebih banyak lagi atas nikmat yang dicurahkan kepada kita bersama. Seraya mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Dan mudah-mudahan kita pun juga besoknya itu kita katut juga Mas Sofi ya. Katut juga kita dipanggil oleh Allah sebagai sahabat yang mutakhir, walaupun belum pernah melihat wajah Rasulullah, tetapi kita mencoba untuk mentaati akan sunnah-sunnah beliau begitu. Mudah-mudahan kita juga besok terpanggil bersama-sama masuk di dalam surga Allah bersama Rasulullah juga. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, maaf kemarin saya menyampaikan yang intinya bahwa pada hari Nakhr ya, pada hari Nakhr itu kita disunahkan juga untuk berkhutbah. Namun ini ternyata di lapangan itu juga banyak yang tidak melaksanakan begitu. Mungkin dipandang bahwa itu hukumnya sunnah begitu ya. Tapi Rasulullah itu setiap hari Nakhr, bahkan pada setiap hari tasyrik di siang hari setelah sholat duhur itu ada khutbahnya. Sebab ternyata khutbah itu juga uraian tentang nilai-nilai keagamaan. Kalau Rasulullah berkhutbah di Mina itu adalah intinya tentang bagaimana tata cara untuk melontar jamarot yang 3 itu.
Jadi kalau hari Nakir itu tanggal 10 Dzulhijjah, kalau hari Tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Itu pada setiap waktu zuhur itu ada khutbah walaupun singkat begitu. Kemudian pada sore hari ini saya akan mencoba untuk membuka lembaran Nailul Autor ini tentang Haji Qiron. Haji Qiron itu apa? Haji itu kan kemarin dulu sudah saya jelaskan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh, ya, jadi orang yang umroh itu belum tentu kalau haji, tetapi kalau orang yang berhaji itu pasti umroh. Ya, ada yang umroh dan hajinya itu dikerjakan bersama-sama yang disebut Haji Qiron, ya. Ada yang umrohnya dulu, ya, umrohnya dulu jadi dari mikot, ya. Kalau ini tadi jamaah kita yang berangkat itu gelombang 1, maka jamaah kita nanti akan menuju ke Madinah. Lah umrohnya itu dari Bir Ali, ya, dari Bir Ali itu niatnya kalau haji tamattu maka niatnya itu hanya umroh saja. Umroh setelah sampai di Mekah, kemudian masuk ke Masjidil Haram, kemudian melaksanakan tawaf, ya, 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, kemudian tahalul, ya, tahalul dari umroh itu. Nah, besok menunggu sambil istirahat, menunggu datangnya tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Tepatnya maaf Bapak-bapak, tepatnya tanggal 8 Dzulhijjah kita sudah menuju ke Arafah. Ya, Arafah, kemudian nanti menyelesaikan wukuf, ya, wukuf. Kemudian macam-macam, ya, ada setelah wukuf kita menuju ke ke Muzdalifah atau Masyaril Haram. Kemudian kita pada paginya tanggal 10 Dzulhijjah itu kita lontar jamarot, kemudian tahalul awal, kemudian masuk ke tenda Mina. Atau mungkin justru mendahulukan tawaf ifadahnya, tawaf hajinya, sa'i dan lain sebagainya, ya. Itu hajinya sudah selesai kalau sudah sampai di sana. Tinggal yang sunah-sunah seperti misalnya penyembelihan kurban atau penyembelihan dam dan lain sebagainya itu. Namun juga itu, ya, itu yang disebut hajinya haji tamattu. Jadi mendahulukan penyelesaian umrohnya, baru nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah kita mulai memasuki ibadah haji. Ya, jadi sebenarnya tinggal kita tuh cekatan atau tidak, hanya ikut-ikutan saja. Karena pelaksanaan ibadah haji itu sebenarnya kembalinya pribadi. Kapan kamu harus menyelesaikan hajimu itu, begitu, ya. Jadi begitu. Makanya orang yang akan berangkat haji itu harus paham betul-betul mana-mana yang harus dilakukan, ya. Mana-mana yang harus didahulukan, begitu. Nah, sedangkan kalau yang kedua yang dikatakan haji ifrad, ya, haji ifrad, ya, kalau tadi haji tamattu itu begitu selesai umroh kemudian ganti pakaian ihram, ya, berganti pakaian biasa. Nah, kalau hajinya haji ifrad maka menunggu tanggal 8 itu masih dalam kondisi ihram. Jadi kain ihram masih dikenakan dan kemudian apa yang dilarang di dalam ihram itu masih berlaku, begitu. Karena nanti tahalul haji yaitu pada hari Nakhr, ya, melontar jumroh Aqobah. Setelah itu kemudian memotong rambut dan hati niat tahalul, ya, tahalul baru nanti menyelesaikan ibadah-ibadah yang lain seperti penyembelihan, ya, dan lain sebagainya. Namun kemarin sudah saya terangkan juga bahwa antara cukur kemudian menyembelih ke kurban
dan tawaf ifadah ya, itu kita tinggal pilih yang mana. Kemarin di mana yang dulu itu Rasulullah boleh yang amalan apa aja yang harus dilakukan, apa cukur, apa nyembelih dam, apa kemudian mendahulukan tawaf ifadah dulu begitu. Kalau Rasulullah ternyata itu melaksanakan tawaf ifadah karena Rasulullah pada saat itu menjadi imam di Masjidil Haram. Ketika salah satu sahabat itu kembali ke Mina, Rasulullah sudah menjadi imam lagi di Mina begitu. Jadi hari yang sama itu Rasulullah sholat zuhur itu 2 kali, menjadi imam di Mekah dan menjadi imam di Mina begitu ya. Nah, kemarin sudah saya terangkan, ini tidak perlu saya uraikan lagi lah. Sekarang kalau yang ketiga haji kiron itu antara umroh dan hajinya jadi satu. Ya, jadi satu. Memang jadi satu. Nah, nanti bagaimana nanti akan saya sampaikan hadis-hadis Rasulullah yang dicantumkan di dalam kitab Nailul Autor ini. Jadi yang jelas antara umroh dan hajinya dilakukan bersama-sama. Nah, bersama-sama ini bukan kok kemudian tawafnya ini tawaf haji, sa'inya sa'i untuk haji, kemudian nanti setelah selesai kembali lagi ini tawaf untuk umroh, bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi tawaf dan sa'inya itu jadi satu. Ya, satu amalan itulah untuk 2 ibadah, yaitu untuk haji dan untuk umroh. Nah, mari kita baca ya, kita sampaikan dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qarana baina hajihi wa umratihi ajza'uhu lahuma tawafun wahidun. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyatukan haji dan umrohnya, ya disebut haji kiron tadi, maka cukup untuk kedua ibadah itu, yaitu haji dan umroh, dengan 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i. Begitu. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fi lafdin man akhrama bil haji wa umrati ajza'uhu tawafun wahidun wa sa'yun wahidun minhuma hatta yakhila minhuma jami'an. Rawahu Tirmidzi. Dan di dalam satu lafal dikatakan, barang siapa ikhram untuk haji dan umroh, maka baginya cukup sekali tawaf dan sekali sya'i, sehingga tahallul dari keduanya sekaligus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini jelas bahwa bagi bapak-bapak yang besok kalau memenuhi panggilan Allah untuk berhaji, maka kalau melaksanakannya itu dengan haji kiron, itu baik tawafnya maupun sa'inya ya, termasuk nanti tahallulnya itu ya jadi satu. Wong memang itu kiron itu merangkap satu amalan untuk 2 ibadah begitu. Kemudian lagi wa antawusin an Aisyah radhiyallahu anha annaha ahlatu bil umrati faqadimat walam tatuf bil baiti khina hadat fana sakatil munasika kullaha qad ahaltu waqad ahalat bil haji faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nafri
ya sya'uki tawafuki li hajjiki wa umrotiki fa'abat faya'asa biha ma'a Abdurrahman ilat tan'im fa'tamarat ba'dal haji, rawahu Ahmad wa Muslim. Dan dari Tawus, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia ikhram untuk umroh. Kemudian ia sampai di Makkah, tetapi ia tidak tawaf di Baitullah karena mengalami haid. Namun dia tetap menunaikan seluruh manasik dan ia pun ikhram untuk haji. Lalu pada hari Nafar, ya hari Nafar itu bukan hari Nahar ya, kalau hari Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah, tetapi kalau hari Nafar itu bermalam di Mina nggih. Hari Nafar itu tanggal 12 ya, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah itu ya dinamakan hari Nafar itu. Nabi SAW bersabda kepadanya, tawafmu itu cukup satu haji. Ya, maaf, cukup untuk haji dan umrohmu. Tetapi ia enggan melaksanakan. Lalu Nabi mengutusnya ke Tan'im bersama Abdurrahman. Lalu ia mengambil umroh sesudah selesai haji. Kalau yang tamatuk tadi kan dari mikot ya, dari mikot tadi. Kalau gelombang 1 itu dari Bir Ali, kalau gelombang 2 itu dari Kornil Manazil atau ya Lamlam, atau bahkan dari King Abdul Aziz ya, bandara internasional di kota Jeddah ya, begitu naik bis itu sudah dalam niat ikhram ya, ikhram untuk umroh ya, untuk umroh. Karena apa? Karena tamatuk begitu. Namun bagi yang terlambat artinya terlambat itu waktunya sangat mepet. Jadi kalau tanggal 10 itu tinggal kurang ini ya. Sebab ada juga itu, ada banyak ya. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah jamaah haji yang tidak terlambat itu sudah menuju ke Arafah, sementara jamaah mungkin dari Indonesia mungkin ya itu tanggal 8 Dzulhijjah itu baru turun dari pesawat. Nah itu tidak bisa kalau melaksanakan tamatuk. Ya dapatnya melaksanakannya dengan kiron. Berarti di mikot ya, batas tempat itu tadi mikot makani dan menggunakan mikot zamaninya itu digunakan untuk mengambil haji kiron. Jadi sekali perjalanan itu untuk haji dan umrohnya itu dilakukan bersama-sama begitu. Ya. Nah, kemudian amalan-amalan yang lain sama, tetapi itu satu kali saja untuk dua ibadah, yaitu ibadah haji dan umroh. Ya. Namun kalau ini tadi diceritakan di dalam hadis Rasulullah ini, itu kemudian Rasulullah memerintahkan Aisyah istri beliau ya, karena memang beliau juga memang sengaja untuk mengambil hajinya itu haji tamatuk begitu ya, atau haji ifrad begitu. Dilalah kena halangan karena kaum ibu itu halangannya memang juga banyak begitu ya. Jadi ada sekarang ditemukan beberapa cara kalau akan berangkat itu ini ya, dengan meminum air dari kayu siwak ya, kayu siwak itu digepuk begitu, kemudian direndam dengan air hangat ya, air panas, kemudian diminum kemudian berangkat. Itu ternyata bagi ibu-ibu bisa itu menterlambatkan haidnya, jadi bisa menunda haidnya. Bahkan mungkin selama berada di
tanah suci itu bisa tertahan begitu ya. Ada juga yang dokter yang memberikan obat kimia penundaan haid itu juga bisa. Ya, kalau zaman Rasulullah belum, makanya Rasulullah ini istri Rasulullah Siti Aisyah itu ketika itu kemudian haid begitu, sehingga karena tidak mengambil haji qiron, makanya Rasulullah memerintahkan supaya pergi ke Tanim, di kota Tanim ini adalah dijadikan mikot untuk umroh begitu. Itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan yang berkaitan dengan haji qiron. Ternyata haji qiron itu 1 kali perjalanan itu sudah bisa menyelesaikan haji dan umrohnya dengan tidak membedakan tawafnya. Jadi ini tawaf untuk haji, ini tawaf untuk umroh, tidak begitu. Tapi 1 jalan itu untuk 2 ibadah itu namanya haji qiron. Nah, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Barangkali sudah ada yang ingin bergabung, tolong Mas Ovi untuk dipandu apabila memang sudah ada yang ingin bergabung begitu ya. Iya, baik Ustadz. Dan untuk Anda mitra pas, semoga di sisa waktu yang Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 08527799990101. Juga telepon di 0295385887. Nah Ustadz, ini kalau dari ketiga macam haji yang tadi panjenengan sebutkan, ada ifrad, ada tamattu, dan juga ada qiron ini, apakah ada, kalau kita ngomong tingkatan enggak ya? Mungkin lebih afdal mana sih Ustadz? Kalau begini Ustadz Ovi, jadi kalau penjelasan dari Rasulullah itu sebenarnya tidak ada bedanya. Namun kalau kita lihat dari kalau tamattu dan qiron itu kita dikenakan denda, dan ketika Rasulullah berhaji itu tidak seperti itu. Jadi kalau Rasulullah itu hajinya haji ifrad, haji ifrad, itu yang tidak dikenakan denda. Nah, berarti kalau para munfasir ya itu akhirnya menyimpulkan bahwa tak terjadinya perbedaan pelaksanaan ibadah haji itu akhirnya terjadi begitu, karena ahli fikih mengatakan bahwa seperti Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa yang paling bagus itu apabila kita melaksanakan dengan cara ifrad. Karena sesuai dengan apa yang ditunaikan oleh Rasulullah, juga tidak terkena dam, ya, tidak kena denda. Kalau tamattu ya memisahkan antara umroh, begitu masuk kota Mekah niatnya umroh, baru nanti setelah selesai umroh kita menunggu tanggal 8 Dzulhijjah itu. Tamattu itu nyantai gitu ya. Penjelasannya tadi terlalu nyantai itu akhirnya dikenakan denda. Tetapi kalau yang ambil qiron itu terlalu singkat. 2 ibadah digabung jadi 1 sekali perjalanan, 2 ibadah selesai itu kan merangkapnya, itu kan ngirit tenaga begitu ya. Jadi itu juga kenakan denda itu. Kena dam. Ya, damnya apa? Ya menyembelih seekor kambing. Ya, sebenarnya hanya itu, seekor kambing yang dipotong pada hari nahar. Ya, sebaiknya dilakukan pada hari nahar. Tanggal 10 itulah setelah kita lontar jumrah akobah itu, kemudian kita laksanakan itu begitu. Iya, berarti dari ketiganya memang utama semua begitu. Iya, karena baik, memang sebenarnya baik semua begitu Talafi ya. Karena memang mungkin jarak kita yang jauh, artinya betul. nanti juga bisanya haji tamattu atau haji qiron itu. Kalau ifrad kayaknya juga terlalu jauh begitu saja. Terlalu jauh. Iya, Ustadz, ini karena waktu kita sudah mepet sekali. Mohon untuk kesimpulannya. Terima kasih Ustadz Ovi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mohon maaf karena kita ditentukan oleh waktu. Ya, jadi mungkin itu kurang jelas, maka nanti saya mengharapkan Bapak Ibu bisa bergabung menanyakan mana yang kurang jelas begitu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lebih memahami tentang pelaksanaan ibadah haji yang kalau dibedakan menjadi tiga cara itu tadi. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau memang di dalam
penyampaian sore hari ini kurang jelas karena juga ditentukan waktu begitu. Mari kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Taufik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, waktu kita yang sangat terbatas. Mohon maaf untuk barangkali ada tutur kata yang kurang baik. Mudah-mudahan pembahasan kita yang juga dicukupkan oleh waktu ini juga bisa sangat bermanfaat untuk kita. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.